Halo guys, balik lagi di PNP Official di Kamis sebelum malam Jumat. Nah, episode pertama ini mengenai horor ini, kita bakalan cerita tentang historis hantu Sadako dari Jepang. Oke, Sadako ini adalah hantu yang benar-benar serem di negara Jepang. Jadi Sadako ini seorang gadis cantik. Dia tuh pendiam banget. Saking pendiamnya dia tuh sampai nggak punya teman. Satu pun dia sampai nggak punya teman. Tapi alhamdulillahnya dia tetap punya keluarga yang harmonis. Dimana keluarga ini punya bapaknya itu profesinya itu dokter, ibunya sebagai ahli psikis. Sampai ibunya itu sampai punya gabungan untuk penelitian sama ahli orang ilmuwan untuk membahas sesuatu lah ya. Nah pas lagi dia udah mendapatkan hasil, akhirnya dia tuh dikecewain dalam arti dia tuh difitnah di hasil penelitian itu. Ibunya tuh difitnah kalau hasilnya itu penipuan. Jadi mungkin di situ orang-orang pada ngehujat dia. Sadako ini nggak terima gitu ya, dan mungkin tipenya lembut, jadi gampang goyah. Di hidup ini ada dua tipe orang. Dia bisa menjalani, bisa keluar dari zona yang menurut dia gak nyaman, dan satu lagi dia bisa menyelesaikan. Mungkin ibunya Sadako ini tipe orang yang nomor 2 ini. Jadi dia akhirnya menyelesaikan hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi mungkin itu menurut dia itu adalah masalah yang emang benar berat ya. Iya sih, menurut gue juga berat. Soalnya di mana ya? Bayangin, itu karir kita udah ada di puncak, tiba-tiba ada satu orang yang benar-benar ngerusak gitu loh. Kita difitnah dan semua orang mengucilkan kita. Ya, gitulah namanya hidup ya. Dan akhirnya ayah dan Sadako ini pindah ke suatu kota terpencil, hidup dengan tiada ibu. Sadako ini tetap jadi orang yang pendiam, dan tanpa ayahnya ketahui, si Sadako ini mengasah kemampuan ibunya sebagai ahli psikis itu. Dia ngelanjutin gitu loh. Dia juga punya kemampuan untuk psikis itu tanpa ayahnya ketahui ya. Nah, di next time ada beberapa waktu ayahnya tahu nih kalau si Sadako ini punya kemampuan yang sama kayak ibunya ya, psikis. Akhirnya pas lagi ayahnya tahu, si Sadako ini dibawalah ke dokter. Bapaknya itu ngajak buat gabungan lagi ke ibunya untuk nyiptain satu ilmiah gitu kan. Nah bapaknya ini nyuruh si Sadako ini untuk nurut sama si dokter itu. Kayak nurut itu kayak ya udah lah lu ikutin aja gitu. Dan si Sadako ini nolak guys. Nolak dalam arti nolaknya itu ya karena ya pengalaman coy, ibunya udah disakitin sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau gue jadi Sadako juga ya gue juga bakal nolak. Kayak yang belajar dari pengalaman aja. Gue juga bingung nih sama bapaknya, kenapa lo mau jatuh di lubang yang sama lagi gitu. Istri lo, orangnya lo sayang, gak ada gara-gara permasalahan kayak gitu, dan lo bakal ngebawa putri lo satu-satunya, anak kesayangan lo, buat untuk ke pengalaman kayak ibunya gitu. Menurut gue sih aneh aja jadi bapaknya si Sadako itu. Dan Sadako ini kan memang anaknya pendiam. Tapi bukan dia pendiamnya bukan berarti dia bakal ikut apa yang bapaknya mau. Si Sadako ini benar-benar menentang dan menolak keras banget bapaknya untuk dia ikut kayak gitu. Soalnya Sadako ini masih punya luka terdalam, dia tuh masih punya dendam, masih kecewa atas permasalahan ibunya. Jadi dia benar-benar menolak banget, dan sampai bapaknya ini benar-benar marah besar bapaknya. Dan akhirnya ayahnya Sadako yang bernama Yakuma ini akhirnya mukul kepala si Sadako. Mungkin pas lagi dipukul itu si Sadakonya udah kelayakan kali. Entah kelayakan atau dia jatuh atau apa
apalah, pokoknya intinya itu akhirnya si Sadako ini dibawa ke sumur tua di daerah Jepang. Si Sadako dibuang ke sana dalam keadaan masih hidup. Gue gak ngerti ya, bapaknya tahu kalau si Sadakonya masih hidup atau udah mati. Gue gak ngerti dia bapaknya. Itu Sadako masih hidup guys. Dia teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Itu sumur tua guys, dan gak ada warga di sana. Siapa yang mau dengar? Gak ada satupun orang yang nolong Sadako pada saat itu. Setelah 7 hari lamanya, si Sadako akhirnya meninggal. Dengan keadaan sebelum meninggal itu dia ada dendam di hidupnya dia, kayak gue bakal balas. Soalnya dia ngerasa yang dia disakitin gitu. Dia bakal balas. Tapi dia ngebalasnya itu bukan lu nih yang lagi ada masalah sama gue dan gue bakal ngebunuh lu gitu. Enggak. Si Sadako ini dia balas dendamnya itu ya random aja semuanya. Dan akhirnya isunya dan mitosnya itu di Jepang itu kalau lo mau meninggal dalam keadaan lo masih ada dendam, itu dari tempat lo itu bakalan kena kutukan. Jadi orang yang bakal ngedeketin ke tempat lo itu, contohnya si Sadako ini di sumur ya, orang yang bakal ngedeketin sumur itu atau orang yang udah nyentuh sumur itu dia bakal mati. Secara sengaja ataupun tidak sengaja dia pasti bakal mati. Percaya nggak percaya ya, ini adalah gue cerita dari Jepang ya. Jadi sebelum dia meninggal, dia sempat ada dendam. Jadi tempat itu ada kutukan. Jadi setelah 3 tahun ada anak muda yang datang ke daerah sumur tua itu. Dia menaruh tripod dan kamera tersayangannya dia. Dia naruh kamera yang pas banget posnya ke sumur tua itu. Bilangnya sih itu secara tidak sengaja, tapi kita berlogika sendiri aja ya. Tidak sengaja tapi posnya kok pas banget gitu loh. Apa dia lagi nyari konten? Gue juga gak tahu. Setelah dari itu, yang punya kamera dan tripod ini pergi. Dan akhirnya pas dia pergi itu, hantu Sadako itu ada coy. Dan dia masuk di kamera itu dengan keadaan yang sangat amat jelas gitu. Dengan keadaan dia yang benar-benar menyeramkan banget. Darah di mana-mana. Rambut panjang banget. Rambut panjang banget sampai nutupin kepala. Dan dia itu secara jalannya itu secara merayap gitu. Dan terbang. Ya kalau di Indonesia tuh kayak semacam kuntilanak. Dan Sadako ini punya baju yang khas. Dia pakai baju putih bersih, bukan bersih maksudnya putih polos dengan ya kotor lah ya dan darah di mana-mana. Itu video itu tidak disebarluaskan karena video itu memiliki video kutukan. Jadi bagi orang yang nonton video Sadako itu pasti bakal kena kutukan. Kutukannya tuh kayak gimana gitu? Kutukannya tuh kayak lo pasti terbunuh secara sangat mengenaskan dengan jangka waktu 7 hari. Mau lo nonton sengaja maupun tidak sengaja, kalian pasti bakal mati. Jadi untuk kalian setidaknya kan itu kan udah ada aturan lah gitu ya, nggak boleh nonton video Sadako gitu. Ya udah kalau ada video dari Sadako gitu yang realnya ya janganlah. Ya percaya nggak percaya sih, semua itu ada di tangan kalian. Oke deh, sekian aja historis dari hantu Sadako dari negara Jepang. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira next time kita bakalan
cerita-cerita tentang historis hantu siapa? Langsung aja deh komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu informasi tentang hantu dunia. Bye!